subscribe YouTube Prayogasinyo. Subscribe YouTube channelnya Prayogasinyo ya. Champions, are you ready? Selamat datang kembali di Day of ke-50. Kenapa lagi nih kamera nih? Jam 4 pagi, bos. Hari ke-50, 20 Juli, yang ya kalian sudah tahu sendiri lah kenapa saya harus mengambil tag cukup panjang. Memang saya mengejar satu hari satu ya. Tapi itu tidak saya bahas. Karena sudah saya bahas sebelumnya di cerita di Pekalongan dan awal-awal. Ini adalah video terakhir. Bukan video terakhir juga ya. Etapa pertama. Titik poin pertama saya. Dan juga titik checkpoint pertama dalam pembuatan konsisten 100 hari, satu video, 100 video, dan juga satu short. Itu berarti akan ada 100 short dan 100 video tentang membahas apapun. Semoga nantinya akan bisa lebih konsisten lagi. Kalau bisa 200 video, 300, 500 tahun, Pak. Enggak, 300 itu setahun. Kan 1 tahun 360 kan, 365 harian. Kalau bisa 400, 500 dan lain-lain ya. Dan ini adalah etapa pertama saya per 50. Sesuai dengan thumbnail, yaitu COC, sebuah ajang pencarian bakat tapi versi dunia. Bukan sih. Sebuah ajang pencarian bakat tapi di universe lain. COC itu adalah apa sih? Champion. COC itu adalah kalau AOC Academy of Champion kan. Kalau COC itu apa ya? Kalau COC Champion. Bentar ya. Maaf, HP cuma satu, Pak. Clash of Champion. Sebuah ajang pencarian bakat yang adu skillnya itu adalah adu kepintaran. Kita tahu di season pertama banyak maskot-maskot atau banyak teman-teman kita yang mempunyai kepintaran cukup di luar nalar, lalu ditambah Academy of Champion, para siswa-siswa SMA yang lebih di luar nalar lagi, lalu di Clash of Champion season 2 makin gila lagi. Jadi di Indonesia banyak sekali yang namanya ajang pencarian bakat. Kita tahu ada akademi, ada MasterChef, Indonesian Idol, X Factor, Suca, Api, Avi,
Royal Academy, lalu petir, KDI, terus DA, dan banyak sekali. Enggak sih, udah kan itu aja kan ya. Nah, semua semua ajang pencarian bakat itu ada anti toksiknya. Semua orang itu pintar ya. Nggak ada yang nggak ada yang nggak ada yang semua orang itu pintar pada bidangnya masing-masing. Tapi semua itu ada anti toksiknya. Nggak bisa disamain antara nggak bisa disamain satu sama lain. Tapi kita tunggu aja anti toksiknya. Kenapa saya bilang begitu? Gini, Indonesian Idol, Indonesian Idol punya anti toksiknya yaitu AVI atau KDI atau DA. Bahkan punya 3 anti toksiknya ada atau kita bisa sebut saingan kompetitor di genre lain. Kita tahu DA Academy adalah versi dangdutnya, AVI dengan skala dramanya. Terus bahkan petir penghuni terakhir punya anti toksiknya yaitu Big Brother kalau nggak salah di Trans TV. Nah, lalu Clash of Champion apa anti toksiknya adalah Suci. Berbeda jauh, tapi kita lihat dari pesertanya. Secara kemampuan dan apa ya? Secara kemampuan dalam berpikir, mereka kontestan yang mengikuti 2 ajang pencarian bakat ini sama-sama pintar. Tapi secara pendidikan dan secara ekonomis pada pastinya itu berbeda. Yang satu datang dan lahir di tempat yang begitu mewah, yang satu biasa saja. Tapi mereka sama-sama beradu skill. Lalu kenapa saya ingin sekali kembali hadirnya COC atau AOC? Ajang pencarian bakat yang satu ini itu berbeda dengan yang lain. Adu kepintaran, adu strategi, adu cerdas cermat, tapi dinaikkan levelnya. Terus kita tuh buat teman-teman yang pengen ngelamar kerja, buat teman-teman yang ingin mengasah otak, COC atau AOC itu adalah pondasi kecil. Saya bilang pondasi kecil untuk belajar. Saya nggak tahu ya, hidup saya itu nanti akan saya bahas besok di episode 51 ya. Saya nggak tahu ya, hidup saya itu dikaruniai Tuhan itu seperti apa.
diberkati Tuhan seperti apa, dipanjang apa ya, di jalan Tuhan yang seperti apa. Tapi saya berusaha agar tetap berisi, agar tetap mencari ilmu, agar tetap memiliki ilmu dari berbagai macam sumber. Sumber pertama adalah sudah pasti buku, psikologi dan lain-lain. Ya, untuk saat ini saya memang saya kejar psikologi dulu, nanti masalah teknis gampang dan humor gampang. Buku, membaca artikel lewat LinkedIn, beradu logika melalui aplikasi Simorele, karena saya listrik kan, masih ada hubungan. Dan yang perlu kalian tahu adalah Clash of Champion itu mengadu. Pertama ada matematika, sudah pasti matematika, IPA, dan sedikit IPS lah, pokoknya MIPA dan IPS. Dan ya sudah pasti segala apapun tentang dunia pendidikan ya, bahasa Inggris juga. Nah, COC itu mengasah meskipun soalnya misalkan dalam satu segmen, dalam satu video cuma ada 10, ada 12, itu juga ada problem solvingnya juga. Jadi kita tahu kalau ada soal sejenis seperti itu nantinya ya, kita tuh problem solvingnya kayak gimana. Ataupun soal-soal yang akan dikeluarkan di psikotes itu jawabnya kayak gimana. Hampir mungkin 70% soal yang ada di AOC dan COC itu adalah soal psikotes. Salah satu contohnya tuh apa sih? Pokoknya angka yang berderet. Dia jawab ke atas atau ke bawah. Bagi kalian itu cukup mudah. Buat teman-teman yang pernah mengalami psikotes di berbagai macam perusahaan dengan mengisi angka penjumlahan dari atas ke bawah atau kebalikannya, dan mengisi hanya bagian satuannya aja, itu beberapa orang cukup mudah. Tapi ada beberapa orang yang sulit menghitung cepat. Nah, alternatifnya adalah ya belajar lewat menghitung secara manual, menghitung secara digital, dan nonton video COC. Di luar pesertanya cukup menarik untuk ditonton ya, tapi program COC dan AOC itu cukup seru itu, seru. Kapan lagi kita melihat orang-orang pintar diadu kan? Karena selama ini kan orang-orang yang punya bakat dari lahir, contoh suara, contoh kelucuan, memang semua bakat itu bisa dipelajari, apapun itu ya. Tapi kapan lagi kita melihat teman-teman yang sudah beruntung dari lahir itu diadu. Jadi buat Bapak Belva Devara, saya mohon banget untuk dihadirkan kembali Clash of Champions Season 3. Meskipun saya tidak berlangganan, mestinya tidak berlangganan ruang guru ya, karena buat apa? Tidak ada urgensi atau tidak ada. Tapi mungkin nantinya kalau misalkan saya sudah berkeluarga dan sudah punya putra atau putri, mungkin saya akan berlangganan ya. Saya mohon banget Pak, season 3 diadain lagi.
Karena begini Pak Alfa, setiap orang itu punya tontonan dan kesukaan masing-masing dengan berbagai macam eh, kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Saya suka Suci, kompetisi komedi di salah satu TV nasional, karena ya teman-teman yang mungkin nggak semua ya, ada beberapa teman-teman yang memang sudah berkarir di dunia stand up bertahun-tahun belum mendapatkan hasil yang cukup besar, dan beberapa teman-teman punya konten yang punya konten lalu namanya besar dengan secara perlahan, itu menceritakan keluh kesah hidupnya itu di Suci. Lalu biasanya di DA atau KDI, biasanya DA Akademi atau KDI itu sama, cuman mereka punya bakat suara yang dengan cengkok-cengkoknya. DA Akademi, Dangdut Akademi ya, terus KDI apa ya kayaknya itu kompetisi dangdut Indonesia, entahlah pokoknya itulah KDI. Dan dulu juga ada ini Dream Band, kalau nggak salah Dream Band itu yang melahirkan Kotak, kompetisi band. Itulah kenapa saya tuh pingin banget COC hadir kembali, pingin banget. Kosong, maksudnya kehidupan saya tuh kayak kalau nggak ada orang berkompetisi itu kosong gitu. Saya suka lihat orang berkompetisi terus melakukan hal-hal kecil yang seharusnya tidak dia lakukan, kira-kira gitulah. Dan di COC season 1 saya tuh tertarik dengan salah satu kontestan yang merupakan adik iparmu, Belva, adik iparmu, yaitu Saveria Putri. Di 2 itu ada yang namanya siapa ya? Aku lupa, pokoknya peserta AOC dari Bali. Nggak salah saya, memang salah umur setua ini melihat peserta tersebut, tapi kalau hanya untuk pemanis kayak adik-adik JKT48 it's okay lah, nggak sampai harus fanatisme yang berlebihan, tapi cukup maksudnya saya cukup menikmati keindahannya gitu aja, nggak sampai harus ekstrim lah. Sedangkan di COC season 2 sudah pasti juaranya inisial R. Jadi selain saya suka melihat orang yang sedang berkompetisi, saya juga melihat betapa indahnya ciptaan Tuhan di kompetisi tersebut, COC. Bingung. Kita di Indonesia ini banyak banget masalah, dari yang korupsi paling kecil sampai paling besar, perceraian, kematian, kriminal, dan konten-konten aneh lainnya. Masa Indonesia harus
terus begitu. Salah satu contoh pendidikan kita tidak merata ya adalah Pak Belva, saya mohon coba cari akun Budi Speed. Kenapa saya bilang begitu? Jadi begini, kasus tentang salah satu yang terbesar kali ini adalah kasus dari universitas terbesar, oke? Karena perbuatan tidak patut melalui online, melalui verbal, melalui kata-kata, meskipun tidak ada korban secara fisik, tapi korban secara mental yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ini, mahasiswa yang salah satu terbesar di Indonesia ini, itu rame gitu, rame. Nah, KSBU ini kekerasan berbasis online banyak orang yang belum mengerti. Budi Speed itu mengecam para tersangka dengan menyebutkan kata KS. Oke? Ada beberapa orang yang sekolah itu nomor 10. Yang diutamakan adalah kemampuan tenaga dalam, kemampuan kemampuan otot, kemampuan kerja, kemampuan energi yang lebih dipentingkan di hidupnya. Maka dari itu, karena Budi Speed itu menyebutkan KS sebagai biang perkara di salah satu universitas tadi, beberapa orang ini tidak terima karena menurut dia KS itu adalah nama perguruan silatnya. Budi Speed bertanya bahwa menurutmu KS itu apa? Dan teman-teman ini tidak menjawab. Yang mereka tahu adalah KS adalah singkatan dari nama perguruannya. Tidak terima terus berdebat. Budi Speed akhirnya langsung aja ke poinnya, yaitu kamu setuju KS atau enggak? KS di UI. Nah, dari sini udah tahu nih si teman-teman yang dari perguruan ini sudah tahu, baru tahu kalau misalkan KS itu bukan namanya, tapi topik yang sedang hangat dibicarakan. Ternyata teman-teman ini mendukung secara tidak sengaja, bukan tidak sengaja. Secara tidak langsung teman-teman ini berkata bahwa mendukung perbuatan teman-teman di mahasiswa ini. Makin marahlah Budi ini. Nah, dari sini kita lihat bahwa Budi Speed yang mempunyai cukup biaya dalam alokasi pendidikan itu mudah untuk mengkonter balik teman-teman yang, mohon maaf sebelumnya, kurang mengetahui tentang dunia pendidikan lebih tinggi. Menurut saya bagi mereka adalah sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan itu sudah maksimal. Tapi kan memang benar sudah maksimal, tapi pola berpikirnya yang kurang diupdate. Nah, saya pingin banget buat Pak Belva atau Kak Belva
mengadakan lagi COC. Kalau perlu, karena COC itu kan 3 bulan kalau nggak salah, 3 bulan. Pertama, memang pesertanya harus banyak COC itu, karena semakin banyak kompetitor akan semakin seru. Durasinya kalau menurut saya itu mungkin 3 bulan itu atau 100 hari itu sudah mentok ya. 100 hari berarti 10 minggu enggak dong. 100 hari itu berapa? 100 hari itu 3 bulan, 12 minggu. 12 minggu, katakanlah 15 minggu lah. 15 minggu atau 16 lah. 16-nya final ya, grand final. Nah, aku berharap adanya video COC itu bisa merambah atau bisa sampai ke teman-teman yang ini, yang menurut mereka adalah SMA atau SMK adalah pendidikan tertinggi ini. Nah, menjadi pertanyaan juga ini Pak Belva, saya tanya. Pertanyaan pertama adalah kenapa peserta COC itu datang dari universitas, bukan dari politeknik? Karena banyak kok teman-teman politeknik yang cukup bisa mengikuti kompetisi tersebut. Jiwa kompetitifnya ada. Tapi kalau COC mengambil segmen politeknik, berarti AOC mengambil segmen SMK. Dan sekolah menengah kejuruan ya, bukan sekolah menengah Katolik ya. Lalu jika memang kompetisi COC ini dikhususkan untuk politeknik, itu berarti format kompetisinya juga berbeda. Karena politeknik kan banyak prakteknya daripada teori, dan begitu juga SMK kan. Maka yang diadu juga keterampilan, tidak hanya beradu dengan kecerdasan. Itu aja. Jadi semoga video ini ditonton oleh Pak Belva, dan semoga juga COC segera cepat tayang. Jadi terima kasih Pak Belva dan teman-teman lainnya sudah menonton video yang kepotong jadi 2 tadi. Wajar lah Pak, baru bangun harus kejar tayang. Bukan kejar tayang, kejar tik. Jadi terima kasih teman-teman sudah nonton cukup lama. Kita lanjut besok. Besok itu saya akan membahas hidup saya yang terbagi menjadi 3 babak, 3 chapter. Babak pertama dari awal berkarir, babak kedua kekosongan, babak ketiga survive. Hingga sekarang ya, sampai video ini dibuat, sampai segmen ini dibuat. Jadi terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video besok. Bye bye.